Nama saya Ayu Karolin dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas saya untuk menjelaskan profesi yang akan saya tuju atau yang akan saya capai ke depannya. Jadi profesi yang akan saya impikan adalah akuntan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntan dan juga tugas-tugasnya dan juga mungkin beberapa pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi akuntan itu adalah seseorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. Nah, mungkin orang-orang mengira akuntan ini tugasnya cuman mencatat keluar masuknya transaksi, terus mencatat uangnya perusahaan, tapi sebenarnya akuntan ini banyak banget jenisnya dan juga keahlian. Seperti yang ini yang sudah saya cantumkan, keahliannya seorang akuntan, ada pengauditan, bisa teori akuntansinya itu banyak banget, terus sistem informasi manajemen, jadi nggak cuma diajarin tentang akuntansi tapi juga diajarin tentang manajemen dan juga perpajakan. Kemudian akuntan sendiri itu banyak banget jenisnya. Salah satunya ada di yang lingkaran ini. Yang pertama ada akuntan publik. Nah, akuntan publik ini tugasnya menganalisis laporan, mengaudit laporan keuangan, terus mengaudit pajak juga bisa, dan seterusnya. Kemudian ada juga internal auditor. Nah, mungkin internal auditor ini jarang banget didengar ya, tapi sebenarnya banyak banget jasa internal auditor ini. Nah, internal auditor ini biasanya ada di sebuah perusahaan dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran tahunan. Terus juga bisa melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang suatu keuangan perusahaan. Kemudian ada juga financial planner. Nah, financial planner ini dia mempunyai tugas mempelajari data keuangan klien agar bisa mengetahui kondisi si klien ini. Nah, terus financial planner ini juga punya kembaran ya. Nah, kembarannya ini namanya financial consultant. Nah, financial consultant ini tugasnya memberi saran tentang opsi investasi dan resikonya. Terus juga bisa merekomendasikan investasi yang cocok. Nah, saya kasih ilustrasi financial consultant ini kayak misalkan perusahaan A pengen investasi ke perusahaan B. Nah, perusahaan A ini belum tahu latar belakangnya perusahaan B, terus bagaimana kondisi keuangannya, terus peluang buat investasi di situ itu sebesar apa. Nah, terus usahanya perusahaan A ini biar tahu peluang investasinya itu dia mengkonsultasikan ke financial planner ini. Nah, financial konsultan ini biasanya juga ada di suatu perusahaan seperti itu. Kemudian ada akuntan pajak. Nah, akuntan pajak ini ya seperti tentang pengauditan pajak itu tadi ya, bisa bekerja di pemerintahan atau di perusahaan untuk mengatur pajak-pajak perusahaan seperti itu. Kemudian ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini ya sama seperti guru itu. Oke, selanjutnya alasan saya menjadi akuntan. Yang pertama, ya pasti karena saya suka pelajaran akuntansi kan. Karena saya sebenarnya dulu saya belum bisa mengenal akuntansi itu seperti apa, dan pandangan saya ke akuntansi ini buruk karena orang-orang ngomong ke saya kalau akuntansi itu susah, pokoknya susah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya mengenal akuntansi ini, saya sadar akuntansi ini menyenangkan, terus buat saya tuh enjoy. Selain itu saya juga suka banget di bagian hitung-menghitung. Dari kecil, dari SD mungkin ya, dari SD sampai SMA ini juga saya sampai seringkali jadi bendahara karena saya memang suka megang uang. Saya suka ngitung-ngitung uang. Udah keturunan mungkin ya. Terus yang kedua, saya lebih suka bekerja di suatu ruangan daripada harus ke lapangan. Nah, saya itu orangnya tipe orang yang suka duduk terus tapi fokus daripada saya harus ke lapangan dan mencari hal-hal yang baru. Saya orangnya seperti itu. Yang ketiga ada lapangan pekerjaan yang luas. Nah, akuntan ini kan seperti tadi banyak banget jasa-jasa yang dibutuhkan
dari seorang akuntan ini nggak cuman menganalisis laporan keuangan, tapi juga sebagai akuntan pajak, financial konsultan, seperti itu. Selain itu, akuntan juga bisa sebagai wirausaha, karena akuntan pada dasarnya juga diajari manajemen bisnis. Jadi akuntan itu sangat luas bidangnya, nggak cuma sebagai akuntan aja, tapi juga bisa sebagai wirausaha, manajer, dan lain-lain. Kemudian banyak dibutuhkan oleh perusahaan dalam membantu mencapai target perusahaan. Dan Anda juga bisa menjadi wirausaha tadi, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Next ada persiapan saya untuk menjadi seorang akuntan. Ya, yang pertama, pastinya belajar mulai sekarang. Karena kalau misalkan kita belajar pada saat kita nanti kuliah, nggak akan kecapai. Karena kita harus mempersiapkan itu mulai dari sekarang, supaya nanti waktu saya kuliah itu, saya sudah matang. Dan saya harus mempersiapkan apakah saya sudah mantap untuk menjadi seorang akuntan itu harus dimulai dari sekarang. Karena kalau misalkan tiba-tiba saya berubah pikiran pada waktu nanti saya kuliah, karena melihat pelajaran yang sangat susah, kan saya juga menjadi bingung. Maka dari itu, saya harus belajar mulai sekarang, mempersiapkan mulai sekarang, agar kedepannya nanti tidak kaget, gitu ya. Yang kedua, mengikuti bimbel untuk lebih memperdalam. Jadi saya itu mengikuti bimbel dan lebih fokus ke akuntansi. Karena yang pertama karena saya enjoy, terus yang kedua karena kemarin tuh corona, jadi saya mungkin gabut, gak ngapa-ngapain, jadi saya ikut bimbel untuk memperdalam akuntansi. Karena akuntansi ini baru diajarkan di kelas 12, sedangkan kelas 12 itu sekolahnya cuma beberapa bulan dan juga sekolahnya daring, jadi saya takut nggak siap buat nanti kuliah, dan saya kan memang inginnya fokus ke akuntansi, jadi saya mengikuti bimbel untuk memperdalam akuntansi saya. Yang ketiga, saya akan kuliah di jurusan akuntansi sampai menjadi sarjana. Dan yang keempat, pastinya pantang menyerah untuk mencari universitas terbaik, karena universitas terbaik ini juga mempengaruhi pekerjaan kita. Meskipun orang-orang bilang di luar sana universitas nggak akan menentukan masa depan kita. Iya, saya tahu kalau universitas itu tidak akan menentukan masa depan. Tapi menurut saya universitas itu sangat penting, karena kalau misalkan saya mendapatkan universitas yang terbaik, saya akan bangga dengan diri saya sendiri. Kalau misalkan aku dapat univ terbaik, berarti aku selama ini nggak sia-sia berjuang. Seperti itu. Itu bisa memotivasi saya untuk terus belajar. Next ada hambatan yang akan saya hadapi di kemudian hari. Nah, dalam meraih cita-cita ini kan nggak selalu mulus tanpa ada celah. Pasti banyak banget rintangan, hambatan yang harus kita hadapi, yang selalu kita lalui. Yang pertama, banyaknya pesaing di dunia kerja nanti. Ya, seperti kita tahu sendiri, banyak banget orang yang yang ada di jurusan ekonomi. Nah, pesaing ini itu tidak hanya melulu tentang kuliah nanti ya, banyak banget pesaing pekerjaan, pesaing apapun itu banyak banget. Jadi kita harus siap mental dan kita harus siap berjuang untuk mengalahkan pesaing-pesaing tadi, tapi dengan cara yang sportif. Yang kedua, ceroboh dalam pekerjaan nantinya. Jadi saya itu orangnya juga sedikit ceroboh, jadi saya pasti akan mengalami gangguan kecerobohan nanti. Terus ada kesalahan dalam menganalisis laporan sehingga merugikan perusahaan. Pastinya dalam pekerjaan memiliki kesalahan ya, dalam semua orang pasti memiliki kesalahan. Nah, di akuntan ini tadi kesalahannya ya menganalisis laporan ini. Jadi kita harus teliti ya, mungkin harus sangat teliti dalam menganalisis laporan, bahkan harus mengecek 2-3 kali sebelum kita menyerahkan kepada pimpinan nanti. Terus sering kali lupa sehingga akan mengganggu pekerjaan. Nah, ini dia, saya tuh orangnya sangat pelupa banget, bahkan buat tugas-tugas PR itu saya juga sering lupa. Jadi saya harus berjuang agar lupa saya ini hilang. Kemudian ada usaha saya mengatasinya. Nah, dari hambatan tadi pasti
ada usaha buat menghilangkan hambatan itu supaya tidak terjadi di kehidupan kita terus, dan kita bisa semakin ke atas dan melupakan hambatan-hambatan itu tadi. Yang pertama, lebih teliti dalam melakukan segala hal. Ya, seperti tadi, kita harus lebih teliti kalau mau mengerjakan segala sesuatu, terutama untuk menganalisis laporan tadi, saya harus lebih teliti dan lebih memahami. Dan kemudian selalu menulis planning ke depannya atau segala sesuatu yang penting dan yang akan saya kerjakan. Jadi saya itu mulai dari sekarang itu selalu menulis planning, sampai saya itu beli papan planning gitu ya, buat daftar harian atau daftar mingguan, saya harus mengerjakan apa yang belum saya kerjakan, saya harus ngapain aja minggu ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berusaha kuliah sangat tekun supaya menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan kedudukan yang terbaik. Kemudian yang pasti selalu mengandalkan Tuhan ya. Kalau misalkan kita cuma berjuang tanpa kita mengandalkan Tuhan, itu akan sia-sia, karena kesejahteraan kita itu datangnya dari Tuhan. Dan saya selalu punya prinsip, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja, itu harus seimbang. Dan terakhir ada doa. Mari kita berdoa, doakan setiap bicara Kristiani. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, hamba-Mu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Hamba berdoa Tuhan untuk apa yang akan hamba kerjakan, kiranya Engkau memberi hikmat dan kelancaran agar apa yang hamba-Mu cita-citakan ini dapat tercapai ya Tuhan. Dan Tuhan berilah ketekunan agar hamba-Mu ini bisa berjuang dan pantang menyerah dalam meraih apa yang hamba impikan. Ampunilah juga Tuhan jika seringkali hamba-Mu ini kurang tekun dan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Namun sekarang hamba-Mu mau belajar untuk lebih tekun dan menghargai kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati juga orang di luar sana yang masih belum sekolah karena masalah biaya atau masalah apa itu juga Tuhan. Tuhan berikan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan berikan rezeki supaya mereka bisa sekolah dan menggapai cita-cita mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Ayu Caroline. Itu tadi penjelasan mengenai profesi saya. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.